Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rini Gusriani Panggabean dengan NPM 2008-1080-112. Berikut adalah tugas presentasi mata kuliah Business Intelligence and Data Analytics saya. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai 4 jenis data ataupun 4 tingkat pengukuran. Yang dimana yang pertama itu ada nominal, kedua ordinal, ketiga interval, dan yang keempat rasio. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai nominal. Data nominal ini adalah jenis data statistik yang berfungsi sebagai label ataupun kode pada suatu objek ataupun kategori. Sedangkan tingkat untuk penomoran itu tidak melambangkan tingkat atau posisi yang tertentu dan datanya ini setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematika, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Data nominal ini ataupun skala nominal disebut adalah pengukuran data yang paling sederhana dibandingkan dengan data ordinal, data rasio, ataupun data interval. Untuk perbedaan di antara lainnya, nilai data ini tidak ditentukan. Dalam pengumpulan data nominal, dilakukan pengukuran metode ataupun pengelompokan. Metode pengelompokan. Untuk contoh dari data nominal ini, adapun jenis kelamin, warna, jenis pekerjaan, status pernikahan, golongan darah, kode pos ataupun ID pada karyawan, nama-nama kota, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua akan membahas mengenai data ordinal, yang dimana data ordinal ini tuh jenis data statistik yang kuantitatif, yang memiliki kategori tertentu secara alami, dan dia itu berurut. Namun jarak antara kategori ini tuh tidak selalu sama. Ciri khas dari data ordinal ini yaitu posisi datanya itu setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika juga, dan memiliki median. Data ordinal ini dapat dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis data ordinal yang memperhitungkan urutan data. Contohnya seperti tingkat pendidikan. Dia itu berurut mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ataupun tingkat kepuasan yang dimana untuk tingkat kepuasan itu mulai dari sangat puas, cukup, puas, dan tidak puas. Untuk tingkat kesulitan seperti mudah, sedang, sulit. Kemudian mengenai data interval, yang dimana data interval ini tuh jenis data statistik kuantitatif yang diukur sepanjang skala, yang dimana setiap titik yang ditempatkan pada jarak yang sama dari titik yang pertama, dari titik yang kedua itu jaraknya itu sama, dan titik yang kedua, yang ketiga itu jaraknya juga sama. Maka jarak antara satu titik dengan titik yang lain itu memiliki jarak yang sama. Data interval ini selalu muncul dalam bentuk angka atau nilai numerik di mana jarak antara dua titik itu distandarkan dan sama. Data interval ini diukur dengan menggunakan skala interval yang tidak hanya menunjukkan urutan dan arah, tetapi juga menunjukkan perbedaan nilai yang tepat. Cara mengolah data interval ini bisa dengan menggunakan analisis deskriptif, uji hipotesis, regresi, transformasi data, dan distribusi frekuensi. Untuk contoh dari data interval ini sendiri, seperti waktu dalam format 12 jam, suhu dalam derajat Celcius seperti mulai dari 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius, yang dimana 0 derajat Celcius sendiri itu memiliki arti kayak gitu. IPK, kecerdasan intelektual dalam IQ, jarak antara dua titik pada peta, waktu tempuh untuk perjalanan di satu tempat ke tempat lain. Dan yang keempat itu mengenai data rasio. Data rasio ini itu juga jenis data statistik yang kuantitatif, yang memiliki nilai nol yang mutlak atau absolut dan jarak antara nilainya itu sama. Data rasio ini sendiri dapat dianalisis menggunakan teknik analisis data rasio seperti uji T, uji ANOVA, dan uji korelasi. Data rasio ini sebenarnya
sama dengan data interval. Namun bedanya data rasio dapat dibuat presentasi karena ada nilai dari nilai 0 dan 100. Untuk contoh dari data rasio, berat badan, di mana dapat dibandingkan antara dua nilai jika diukur dengan skala rasio. Seperti bayi A memiliki rasio berat badan 3 kali dari berat badan bayi C. Bayi B memiliki berat badan 2 kali daripada bayi A. Seperti itu, ada pembandingan di antara dua objek. Kemudian akan membahas mengenai bisnis analitik itu ada tiga, yang dimana ada deskriptif, ada perspektif, dan ada preskriptif. Yang dimana yang tiga itu merupakan jenis analisis data dalam bisnis analitik. Untuk yang pertama itu mengenai deskriptif, yang dimana deskriptif ini itu jenis analisis data yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di masa lalu. Analisis ini memberikan informasi tentang apa yang akan terjadi, kapan terjadi, dan seberapa seringnya terjadi. Adapun contoh dari analisis deskriptif ini sendiri adalah analisis grafik, tabel, dan ringkasan statistik. Untuk perspektif ini, yang kedua itu prediktif. Yang dimana prediktif ini jenis analisis data yang digunakan untuk memprediksikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Analisis ini juga menggunakan data masa lalu dan untuk membangun model dan memprediksikan hasil yang mungkin akan terjadi di masa depan. Untuk contohnya adalah time series analysis dan machine learning. Untuk preskriptif itu jenis analisis data yang digunakan untuk memberikan rekomendasi tentang tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Analisis ini menggunakan data masa lalu juga, sama seperti yang prediktif, dan memprediksi masa yang akan depan untuk memberikan rekomendasi tentang tindakan yang harus diambil selanjutnya. Contoh dari data jenis analisis data preskriptif ini, adapun optimasi, simulasi, dan discussion trees. Di antara yang ketiga itu pasti ada perbedaan dalam jenis analisis datanya, yang dimana perbedaan untuk deskriptif. Yang pertama itu untuk deskriptif memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di masa lalu, sedangkan prediktif itu memprediksikan apa yang akan terjadi di masa depan, sedangkan preskriptif ini memberikan rekomendasi tentang tindakan yang harus akan diambil mencapai tujuan tertentu. Kemudian untuk yang kedua, perbedaannya ini deskriptif ini menggunakan data yang masa lalu untuk memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi. Sedangkan untuk prediktif menggunakan data masa lalu juga untuk membangun model dan prediksi hasil yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan preskriptif itu menggunakan data masa lalu dan memprediksikan masa depan untuk memberikan rekomendasi tentang tindakan yang harus diambil selanjutnya. Ya, dari yang ketiga ini tuh memiliki kesamaan juga, sama-sama menggunakan data yang masa lalu, cuman untuk yang ke depan ada yang untuk mengambil fungsi untuk ke depan itu yang berbeda-beda. Ada yang untuk meramalkan masa yang akan datang, ada untuk memberikan rekomendasi tentang tindakan yang harus diambil di masa yang akan datang. Setelah
Setelah yang dua ini, ada pun yang ketiga, perbedaannya yang dimana memberikan informasi tentang apa yang akan terjadi. Untuk data deskriptif, kapan terjadi dan seberapa seringnya terjadi. Sedangkan prediktif ini memberikan prediksi tentang hasil mungkin terjadi di masa depan. Dan preskriptif ini memberikan rekomendasi tentang tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang tertentu. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.